Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, penuh berkah. Pagi hari ini berjumpa kembali dengan saya Asimun Mas'ud, masih dalam kalam hikmah Ramadan 1445 Hijriah dari kitab karya Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, di mana di sana disebutkan sebuah riwayat dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kata baginda Rasul, Innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'i ajnasin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berhujjah nanti pada hari kiamat kepada 4 orang atas 4 orang lainnya. Minan nasi alal aghniya bi Sulaiman ibnu Dawud, yaitu dari orang-orang kaya, di mana nanti Allah akan berhujjah dengan Nabi Sulaiman bin Nabi Dawud alaihissalam, wa alal abidi bi Yusufa, dan terhadap hamba sahaya atau para pekerja, para orang-orang miskin dengan Nabi Yusuf alaihissalam, wa alal mardo bi Ayyuba, dan terhadap orang yang sakit kepada Nabi Ayub alaihissalam, wa alal fuqara'i bi Isa, dan terhadap orang-orang yang fakir dengan Nabi Isa alaihissalam. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa maksud sabda baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Maksudnya tidak lain adalah, selama ini bila mana ada orang kaya yang beralasan karena kesibukan mengurusi kekayaannya, mengurusi segala apa yang dimilikinya, kemudian lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai muslim, maka Allah akan berhujjah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam bin Dawud, di mana Nabi Sulaiman adalah hamba Allah yang kaya, yang paling kaya saat itu, tetapi tetap beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang kaya saat ini lupa beribadah dan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat agama, maka tidak akan bisa menandingi hujah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagi orang yang susah atau orang para pekerja, para pegawai dengan kesibukannya, beralasan tidak sempat untuk melakukan kewajiban-kewajibannya, tidak sempat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah datangkan Nabi Yusuf alaihissalam, di mana kita tahu Nabi Yusuf ketika dibuang di sebuah sumur, ditemukan kemudian dijual sebagai seorang budak. Karena kesabarannya, dia menjadi bendahara lalu menjadi seorang raja. Itu adalah karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik keberadaan diri beliau, di mana dikucilkan oleh saudara-saudaranya, namun kesabarannya tidak menghalangi beliau beribadah, melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mengangkat derajatnya menjadi seorang raja. Maka nanti orang-orang yang pekerja, yang sesibuk apapun itu tidak punya alasan untuk menandingi hujah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa'alal mardo bi Ayyuba, dan terhadap orang yang sakit. Kadang karena alasan sakit dia tidak sempat atau tidak melakukan syariat-syariat agamanya, maka Allah datangkan dengan Nabi Ayub alaihissalam, di mana beliau diuji oleh Allah dengan segala bentuk ujian, sakit yang dideritanya sampai dikucilkan, dibuang oleh keluarga, istri, dan lain sebagainya. Namun beliau tetap sabar, tetap tabah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan yang terakhir, wa'alal fuqara'i bi Isa, bagi orang fakir, dia beralasan karena kefakirannya sehingga sulit untuk melakukan ibadah kepada Allah karena mencari penghidupan di dunia, mereka tidak akan pernah punya alasan karena Allah akan datangkan Nabi Isa alaihissalam, di mana kefakiran Nabi Isa alaihissalam tetap beribadah,
menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada kita bahwa sesibuk apapun kita mengurusi kekayaan kita, sesibuk apapun karena kita menjadi seorang karyawan, seorang pekerja kasar dan lain sebagainya, sakit apapun kita di dunia ini, tidak ada satu alasan yang memperbolehkan kita meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Bahkan bagi orang yang sakit ada keistimewaan tersendiri, ada rukhsah bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dan bagi orang fakir yang selama ini karena kesibukannya memenuhi kebutuhan keluarganya, karena kefakirannya tetap beralasan nggak bisa beribadah kepada Allah, maka Allah akan datangkan hujahnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Oleh karenanya, dengan 4 peringatan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hujah Allah nanti di hari kiamat kepada kita yang kaya, kepada kita para pekerja keras, pekerja kasar, bagi kita yang diuji dengan sakit yang cukup lama, dan juga bagi kita yang dalam kondisi kefakiran ini. Janganlah kita berputus asa, janganlah kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Semoga Allah meridhoi kita, Allah mengangkat derajat kita dalam menjalani kehidupan dunia, terlebih kehidupan akhirat kelak. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena kebenaran datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.